Kalau tertariknya pasti dari kecil, cuma sampai akhirnya benar-benar berani memutuskan, oke aku semuanya jualannya itu kosmetik itu di tahun 2000. Halo calon pemimpin masa depan, selamat datang di podcast SI Indonesia. Dalam episode kali ini, saya bersama Mbak Mila, pemilik Mitufaya Cosmetic Store di Malang. Apa kabar? Ya, alhamdulillah sehat. Ya. Bapak gimana kabarnya? Baik, sehat juga. Terima kasih nih Mbak Mila untuk waktunya bisa hadir di podcast SI Indonesia. Sama-sama. Sebenarnya sih lebih mau dengerin lah cerita-cerita kunci kesuksesan Mbak Mila dalam membangun Mitufaya. Nah, kira-kira bisa cerita nggak kenapa sih mau mendirikan toko kosmetik? Mungkin nggak kuliner atau mungkin apalah toko elektronik gitu, kenapa tuh Mbak? Ada alasannya nggak? Kenapa toko kosmetik ya? Jadi awalnya dulu itu emang dari kecil sih emang tertarik dengan dunia beauty. Kebetulan ibu aku, terus habis itu bude aku juga ada yang ini perias. Oke, jadi memang sudah ada dari kecil udah ada ininya ya, istilahnya bakat untuk. Betul, jadi dari kecil itu udah sering lihat ibu ngerias gitu-gitu. Terus habis itu juga waktu beranjak SMP, kalau nggak salah SMP atau SMA itu adik aku dia masih kecil tapi dia udah jago banget make up juga. Jadi emang dari lingkungan keluarga itu suka make up gitu. Suka beauty. Iya betul. Cuma rata-rata memang backgroundnya adalah di make up itu bukan bisnisnya tapi periasnya gitu. Jadi mulai tahun berapa tuh Mbak Mila? Kalau tertariknya pasti dari kecil, cuma sampai akhirnya benar-benar berani memutuskan, oke aku semuanya jualannya itu kosmetik itu di tahun 2000, sekitar 2018 ya kalau nggak 19 gitu. Itu waktu saya dan suami udah nikah. Jadi dulu pas pertama kali di Malang tahun 2016 itu kita jual semuanya. Kayak apa yang lagi viral. Jadi ada lampu tumbler, terus habis itu dulu juga jualan baju, pokoknya apa yang lagi viral, jilbab itu juga kita jual dulu. Jadi tahun 2016 jualannya apapun ada lah ya. Iya, apapun ada. Iya. Nah, mulai fokus di kosmetik, hanya kosmetik itu mulai tahun 2018. Pertama ya itu. 2018 itu pertama kali kita pakai home store gitu. Jadi nggak langsung toko di ruko gini. Nah, itu dulu dominannya itu juga ini sih, penjualan online sebenarnya. Bukan offline. Cuma karena kita dari awal itu bukanya di lingkungan kampus ya, jadi banyak mahasiswa tuh yang pengen datang ke rumah gitu. Tapi dulu tuh jualannya juga yang kenceng itu malah ini sih Pak, kayak alat toolsnya make up. Oh, kayak kuas gitu ya? Iya, betul. Dulu jadi kayak kuas, terus habis itu rak kosmetiknya gitu, rak yang kecil-kecil gitu buat lipstick gitu. Terus biasanya ada tas untuk make up kan, kalau make up artist ada aja kalau misalnya ibu perias ya biasanya kan lengkap tuh. Ada tasnya. Iya. Justru yang bener-bener full kosmetik banget itu ya waktu tahun 2020 akhir, waktu kita pindah ke ruko sebelah itu. Oke, jadi pertama kali di ruko itu tahun 2020 saat COVID ya? Iya, setelah. Kok berani? Kok berani? ya, karena waktu itu sebenarnya ini ya, mungkin yang pertama hoki ya. Pokoknya melihat peluang ada. Iya, ya. Jadi padahal kan COVID semua lockdown, orang nggak boleh keluar gitu ya. Kembali lagi ke hal yang disukain sih. Jadi karena saya tuh tertarik sama kosmetik, waktu pindah ke Malang itu agak kaget karena kalau belanja kosmetik buat anak mahasiswa tuh jauh banget, harus ke pasar besar Pak. Saya lihatnya dulu gitu, masih belum ada nih toko-toko yang di deket-deket kampus itu belum ada sama sekali gitu.
Sedangkan waktu saya coba jual tahun 2016 sampai 2018 kan jualan saya macam-macam tuh. Nah, yang salah satu yang lagi viral itu juga ada merek lip tint gitu Pak, lip tint Korea. Saya coba bawa ke kampus itu rame gitu, teman-teman tuh pada suka gitu. Cuma kok teman-teman jarang sih yang pakai full make up apa segala macam. Ternyata kesulitannya mereka karena jauh. Karena kan kadang kalau mahasiswa tuh ada yang bawa motor, ada yang enggak gitu. Itu awalnya. Terus lihatnya kok pas COVID itu sebenarnya kita nggak terlalu mikirin, justru kita malah nggak mikirin gonjang-ganjing COVID-nya, cuma mikir ya udahlah ini ada apa namanya, kayaknya bisa nih kita masuk di segmennya mahasiswa, lokasinya juga di mahasiswa, kita coba pindah. Terus ya alhamdulillahnya waktu itu aplikasi TikTok itu rame banget kan, jadi kita coba upload di TikTok. Nah itu alhamdulillahnya pertama kali kita bisa meledak dikenal orang itu 2020 akhir. Kalau nama Mitufaya sendiri ada arti khusus nggak? Iya, Mitufaya itu nama singkatan saya sama keluarga. Sama keluarga dan suami. Itu kan Mi-nya Mila ya? Mila. Tunya Mas Taufik. Mila, Imas gitu. Jadi nama saya sama saudara-saudara kandung sama orang tua. Oh gitu ya. Jadi itu juga Mitufaya. Iya, itu juga ada cerita menariknya Pak. Jadi dulu itu nama Mitufaya tuh saya kan suka jualan dari SMA. Jadi nama Mitufaya tuh udah dari lama, dari saya SMA. Cuma waktu jabarin singkatan itu Mitufaya itu udah lengkap nama saya sama keluarga, tapi ini ada satu T yang nggak tahu ini T ini singkatan namanya siapa. Ternyata 2019 berjodoh sama yang namanya Taufik. Iya. Jadi pas gitu ya. Iya, akhirnya T-nya ini T-nya Taufik ini. Iya. Iya. Nah, itu baru alhamdulillahnya bisa buka offline store juga setelah itu. Memang dari dulu jiwanya senang jualan ya, karena dari SMA udah sering jualan gitu emang. Iya. Tapi kan ibu jualan. Atau bapak nggak ada yang ini memang berdagang atau apa enggak? Emang keluarga dagang. Oh, keluarga dagang. Iya. Ya. Kalau ibu kan lebih perias, tapi bapak yang lebih ke berdagang ya? Iya, iya. Jadi awalnya dulu orang tua itu yang dagang itu ayah, cuma ibu itu kayak bantuin gitu. Terus habis itu ibu jadi ibu kayak bantuin siapa aja sih. Terus bantuin yang punya salon itu kakaknya. Jadi ibu bantuin kakaknya juga gitu. Nah sejak 2020 sampai 2026 lah ya, awal 2026 udah berapa toko nih Mitufaya? Alhamdulillah udah 4 toko. Terus rencananya ada buka toko baru lagi atau mau fokus di 4 toko aja? Insya Allah sih, insya Allah kalau ada rezeki lagi, kalau ada kemudahan lagi, insya Allah pasti buka terus. Gimana nih Mbak Mila mengelola 4 toko nih? Apakah ada apa ya istilahnya keruwetannya atau kesulitannya tuh gimana? Karena kan 4 toko harus dikontrol kan dari segi mungkin dari segi stoknya, terus dari kebersihan toko, terus ya mungkin pelayanan toko. Nah itu gimana cara Mbak Mila ngelola itu? Sebenarnya dari awal itu karena background keluarga saya itu kan dagang, tapi kan nggak ada yang bisnis Pak, jadi beda ya. Terus kalau backgroundnya Mas Topik itu kan guru gitu, keluarganya itu guru. Jadi waktu kita ngerintis Mitufaya itu trial error gitu Pak. Jadi misalkan nih di tahun ini kita bisa fokus di cabang, tapi ternyata kita ada kelolosan kelolosan satu kesalahan misalkan. Jadi ya sudah dinikmati aja. Jadi pasti setiap setiap kita fokus ke sesuatu tuh pasti ada celah kesalahan baru yang kita nggak tahu gitu, tapi ya kita belajar dari situ sih. Akhirnya
kita ketatin gitu. Jadi awal-awal dulu itu pasti kayak stres ya Pak. Sampai yang baru-baru ini juga stres banget. Cuma lama-lama setelah dipikir-pikir ya kalau misalkan nggak ada kesalahan apapun kayaknya nggak belajar ya. Jadi Kayaknya, belajar dari kesalahan iya, itu yang menjadi betul. kunci suksesnya Mitufaya. Betul, iya. Ya, Jadi ya. ya kita pelajarin terus apa yang kemarin itu apa ya istilahnya bikin kita rugi ya. Kalau kita kan melihat kesalahan itu pasti dinilai dari kerugiannya ya Pak. Nah itu kalau menimbulkan kerugian yang lumayan, oh berarti kita harus seperti ini gitu. Dan so far setelah setiap habis mengalami kerugian atau ada kesalahan itu, alhamdulillahnya sih kan habis itu kita mitigasi tuh, maksudnya kita jangan sampai terulang lagi tuh. Alhamdulillahnya sih sejauh ini sampai 6 tahun udah udah better lah ya. Yang kemarin-kemarin jadi kerugian itu udah nggak pernah lagi ada kerugian di kesalahan yang sama gitu. Ya jadi selalu belajar lah ya. Iya betul. Jadi ada kegagalan tetapi kita tidak boleh menyerah. Betul. Kita justru cari solusinya nih apa nih yang harus diperbaiki gitu ya. Oke. Nah kalau misalnya suami sendiri kan ngajar gitu. Sekarang bantu 100% di toko udah ya? Iya, dulu awal-awal nikah masih cuma bantu ini sih, 2019 itu cuma kayak bantu jadi admin aja. Cuma sekarang sebenarnya dari 2020 setelah suami cuti kuliahnya itu udah nggak pernah ngajar lagi, jadi full di Mitufaya sampai hari ini sama saya. Nah kalau ngajar itu bisa juga nggak berdampak pada misalnya kayak SPG gitu, diajarin gimana cara tata krama pelayanan, itu suami yang ngajarin selling skill atau apa kan, karena kalau ngajar biasanya kan ada apa ya unsur edukasi yang dia ingin membagikan ya. Kebetulan suami itu cuma ini sih, beliau itu paham kayak caranya, oh ini tuh materi yang harus dibagikan ini gitu. Tapi beliaunya emang dari awal itu lari ke Mitufaya karena ngerasa nggak passion di ngajar. Waktu itu iya, jadi udah sempet coba kalau sebelum yang benar-benar jadi guru itu kayak yang trial 1 bulan gitu magang. Iya. Pas magang itu kayak kurang ini sih dia emang kayak kurang nemu passion di situ. Iya, ternyata setelah ditelusuri juga beliau itu dari awal punya cita-cita memang pengen bisnis, tapi bukan di kosmetik. Pengen bisnisnya tuh waktu itu di alat-alat musik. Karena beliau senang musik juga. Iya. Mas Taufik senang ini ya. Iya, udah sering OSN juga, sering menang gitu. Ya? Iya. Mungkin dulu waktu ketemunya juga dinyanyiin sama Mas Taufik. Udah vakum. Udah vakum lama sih itu. Gitu ya. Yang gitarnya. Iya. Tapi ada rencana memang mau buka toko musik atau memang udah ada? Kalau saya pribadi sih masih belum, tapi kalau Mas Taufik sepertinya ada sih, karena itu mungkin cita-cita dari lama ya. Tapi pondasinya tetap di Mitufaya Kosmetiknya. Iya. Ya, siapa tahu kan diversifikasi kan dari kosmetik jadi ke musik. Iya, amin. Nah, boleh dong share ke konsumen di sini di Malang dan sekitarnya, Mitufaya tuh ada di mana aja, karena tadi ada 4 toko ya, di mana, dan mungkin sosial medianya juga bisa di-share, jadi bisa banyak yang lebih kenal lagi. Oke, jadi Mitufaya ini sebenarnya nggak cuma toko kosmetik aja sih Pak. Kita dari awal itu memang konsepnya ini adalah rumah kosmetik, karena kita sangat dekat dengan Gen Z, terus sekarang udah regenerasi ke Gen Alpha gitu. Jadi memang kita pengennya jadi toko kosmetik yang bisa memfasilitasi banyak kegiatan yang dibutuhin sama teman-teman Gen Z, Gen Alpha gitu. Bahkan ibu-ibu muda milenial itu juga banyak banget yang jadi customer kita gitu. Bukan cuma transaksional jual beli aja,
aja, tapi di sini tuh juga bisa sharing tentang kondisi kulit. Terus kita juga sering ada activity kayak misalkan skin check, terus hair check, itu juga kita sering lakukan. Nah itu sebagai salah satu bentuk bahwa Mitofaya ini adalah rumah buat customer yang emang membutuhkan grooming gitu, biar level up ya buat kecantikannya gitu. Terus kita ada kebetulan toko kita juga strategis, ada di 4 titik, ada di Kota Malang. Yang pertama itu ada di sini di Cengger Ayam, atau biasanya teman-teman nyebutnya itu di cabang Suhat Lowokwaru. Terus kemudian yang kedua itu ada di Saujajar, di kota Saujajar. Nah kalau Saujajar ini biasanya customer kita memang ibu-ibu muda gitu, ibu-ibu muda. Terus habis itu yang ketiga ada di Sigura-gura. Nah kalau Sigura-gura ini emang full customer kita kebanyakan mahasiswa. Iya. Terus kemudian yang keempat ini ada di Telogomas. Kalau yang di Telogomas ini di jalanan raya, jalan besarnya gitu. Kemudian untuk sosial medianya kita ada banyak sih Pak, dan semuanya Instagram, TikTok, terus kita ada Threads juga, ada Twitter, itu semuanya lengkap nama akunnya Mitofaya juga, di Shopee juga Mitofaya gitu. Nah tapi kalau misalnya ngelihat ke depannya nih, Mitofaya akan fokus di offline atau online-nya juga masih besar? Kalau online itu kebetulan kita dibilang besar juga nggak besar banget, tapi dibilang kecil juga nggak kecil, karena kebanyakan itu customer kita memang malah belanjanya itu yang instan gitu Pak, yang Gojek instan. Jadi kalau untuk yang paket-paket keluar kota itu kita malah jarang memang, tapi kalau instan itu lumayan. Kita terus kedepannya ya pastinya kita pengennya balance ya antara offline dan online. Jadi yang kita kejar sekarang itu memang lagi digarap di online-nya. Karena kalau offline sih insya Allah di Malang khususnya di kota sih teman-teman audiens kayaknya udah kenal Mitofaya. Tinggal yang online-nya aja ini yang memang dari lebih boost lagi ya. Iya, memang dari tahun kemarin itu kita masih milih-milih platformnya juga, karena kan kita cek ada biaya admin dan lain sebagainya itu ya, yang belum kekejar tapi adminnya udah tinggi gitu. Nah tadi Mbak Mila sempat bilang ini kan memang khusus untuk Gen Z atau Gen Alpha. Nah apakah memang timnya Mbak Mila sendiri juga banyak Gen Z-nya sehingga mereka ngerti lah ya perilakunya konsumen Gen Z? Iya, kebetulan karyawan kita rata-rata memang milenial muda atau Gen Z atau Gen Alpha. Nah, beberapa ada memang seperti SPG itu yang milenial, tapi mereka juga kita latih terus supaya tahu gimana sih caranya anak Gen Z komunikasi, anak Gen Alpha komunikasi gitu. Terus selain itu juga kita kan biasanya yang paling dekat dengan customer itu kan ada kita istilahnya nyebutnya shopkeeper. Nah kalau di Mitofaya itu memang shopkeepernya peraturannya ada batas maksimal usia, atau kalau misalkan usianya melebihi dari batas yang kita tentukan tapi kita lihat kinerjanya bagus, terus habis itu pengalaman kerjanya juga oke, dan setelah kita tes misalkan pengetahuan kosmetiknya itu oke, cara komunikasinya masih Gen Z banget, masih bisa komunikasi yang seru gitu, biasanya tetap kita gitu. Jadi ada balance lah ya. Iya. Ada yang mungkin generasinya milenial tetapi istilah perilakunya masih sejalan lah dengan Gen Z, itu masih dipertahankan. Betul. Mbak Mila, terima kasih sekali lagi atas sharingnya. Terima kasih sekali kembali. bisa mendengarkan kunci sukses dari Mitofaya Cosmetics. Iya, terima kasih. Saya ada kenangan. Oh ya, terima kasih. Terima kasih Pak. Demikian podcast bersama Mbak Mila
pemilik toko Mutu Faya di Malang. Semoga podcast kali ini juga bisa memberikan inspirasi dan wawasan bagi kita semua. Sampai jumpa di podcast saya selanjutnya. Salam calon.